Halo, selamat sore pemirsa Bus Bandung. Ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di acara OCES. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol santai sama seorang teman saya, namanya Pak Angga Sastrawijaya atau panggilannya Anggasa. Nah, beliau ini punya banyak bisnis. Dia juga seorang pengusaha, seorang dosen bisnis juga di kampus Telkom University. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana tips dari industri jasa khususnya pariwisata dalam menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru. Kan sekarang kita banyak yang harus disesuaikan nih. Barangkali ini udah bergabung. Langsung kita ngobrol sama Pak Anggasa. Halo, wih. Halo, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Tambah Iya, ganteng aja nih Pak Anggasa. aduh, ini kayaknya kurang cerah ya. Sebentar, sebentar. Sip, diatur-atur dulu aja, santai. Oke, Nah, oke. Nah, oke, kelihatan nih sih. apa Posisi lagi kabar, di mana nih? Pak Alit? Sehat, sehat. Ini di rumah. Terus Ya, aktivitas sekarang gimana aktivitas? oke. Jadi, kalau aktivitas gua, sebenarnya kalau gua kan basicnya kan dosen ya. Gue basicnya Ya. dosen dan usaha ya, bisnis. Hmm. Dosen itu baru 6 tahun terakhir ini. Wih, 6 tahun keren. terakhir ini dosen di Universitas Telkom ya, di Business Management ITB, sama di 3 kampus swasta. Jadi masih keliling-keliling lah gitu ya. Nah Sibuk kebetulan, banget ya. wah harus dong ya kayak Bro Sibuk Alit ya. banget. Di Jadi situ. oke, oke, siap. Jadi halo semuanya, teman-teman semua yang baru join di sini. Jadi Hmm. kebetulan diajak ngobrol bareng sama Bro Alit. Bro Alit ini teman kuliah dulu ya, teman kuliah, dan alhamdulillah kita masing-masing dengan karya masing-masing, dan happy banget sebenarnya diajakin bisa ngobrol di Bisnis Bandung karena Sama-sama. Alit sendiri, ya Alit sendiri share di mana kita masing-masing punya punya pivoting proses bisnis lah ya, kondisi Oh ya pandemik benar. kemarin ya gitu kan. Oh. Betul teman-teman semua. Jadi pivoting kalau versi gua di mana kita pivoting yang sebelumnya fokus di retail teknologi, salah satu perusahaan gua yang produknya kemarin itu beberapa yang buat software house, terus ada platform digital juga. Nah, kita pivoting ke kondisi pandemik saat Hmm. ini dengan kita launching produk yang punya nama UV. Nah, jadi Yuki. teman-teman semua Oke. mungkin yang baru join di sini, betul. Jadi apa sih UV itu? UV itu kita ambil dari nama industrinya sendiri, di mana industri yang kita coba untuk jalanin saat ini itu bergerak di industri sterilisasi atau disinfektasi. Nah, Oke. disinfektasi itu apa sih gitu kan? Hmm. Disinfektasi itu di mana kita mencoba untuk kerjasama dengan pihak prinsipal yang ada di Hmm. luar Hmm. untuk support atau distribute paparan lampu dari ultraviolet C. Ultraviolet C ya. Gitu. Ultraviolet C. Banyak nih, mungkin akan ada banyak bahasa-bahasa yang asing. Jadi kita Hmm. coba sederhanakan aja ya, Lid ya. Ya, benar benar. Sederhanakan aja. Di mana ultraviolet C itu, jadi kan ultraviolet itu, sinar ultraviolet itu ada 3 tahapan, Lid. Oke, Ada tiga tahap A, dia tuh Pak. ada B, ada C ya teman-teman Oke. semua. Jadi mungkin teman-teman semua sudah familiar dengan ultraviolet A dan B. Nah, Oke. ultraviolet A dan B itu biasanya kita dapat dari tenaga sinar matahari, Lid. Hmm. Ya Jadi matahari. secara Oke. murni dari sinar matahari, makanya mungkin ketika kondisi pandemik di awal bulan Maret, April, banyak Hmm. dokter-dokter kan rekomen. Berjemur. Dimana kalau kita butuh untuk imun Imun kita benar. naik,
untuk kita bisa fresh, kita harus berjemur di jam 8, jam 9 sampai maksimal jam 10 lah ya. Jam 10 maksimal ya. Oke. Betul. Untuk mendapatkan dari paparan ultraviolet A dan B untuk akhirnya ya tadi ya ada efek untuk imun dan performa yang lain ya, bahasanya seperti itu. Nah, cuman biasanya di dunia medis biasanya menggunakan sinar ultraviolet yang lebih tinggi, Lid, yaitu C. Nah, C ini untuk bisa dibilang paparannya itu untuk membunuh mikroba dan juga virus, bakteri, kuman yang ada biasanya di alat-alat medis. Oh, gitu. Untuk sebelum digunakan, jadi untuk disterilisasi, Lis. Untuk disterilisasi si alat-alat medis, disinarin dulu alat-alat pakai bayi. Betul, di steril dulu oleh ultraviolet C, begitu. Oke. Nah, itu sekilas secara basic si ultraviolet C ini ya, Lid ya. Nah, terus penggunaannya gimana nih, Gak? Apa hubungannya nih sama bisnis yang bisa dibisnisin dengan ultraviolet C ini? Betul. Jadi, berdasarkan data yang dihimpun dari dokter kita, dari tim development kita, di mana sebenarnya ultraviolet C ini udah common, Lid, digunain di negara-negara maju. Jadi kalau kayak di UK, di Eropa, di US, itu biasa banget ngegunain si ultraviolet C ini untuk sterilisasi. Selain alat medis, kondisi pandemik saat ini itu tuh digunain untuk sterilisasi ruangan, Lid. Ruangan kantor, ruangan swalayan, kayak minimarket, supermarket. Yang ramai banyak orang lewat ya. Betul, bahkan underground ya, transportasi di bawah tanah itu setelah kita itu masuk dan keluar itu disteril pakai UVC dulu gitu kan. Ketika sebelum dan sesudah traffic masuk ya, orang-orang traffic ya gitu kan. Nah, itulah yang coba kita adaptasi, kita bawalah dari negara maju itu dengan kita kerjasama dengan pihak prinsipal untuk import lampu UVC-nya aja. Setelah itu kita assembling di manufacturing kita. Oke, siap. Gitu. Jadi kita itu bisa dibilang kita coba scale, kita coba untuk leverage lah ya. Kita coba untuk leverage yang tadinya UVC ini digunakan scoop-nya berupa kotak-kotak kecil untuk sterilisasi alat-alat medis dan bayi tersebut. Saat ini UVC itu yang diproduksi oleh UV itu bisa sterilisasi kuman, bakteri, dan sampai virus 99,9% bisa membunuh virus dan steril untuk ruangan yang punya jarak bahkan sampai dengan 25 meter. 5 sampai 25 meter? Ya. Oh, 25 meter persegi berarti ya? 5 kali 5 meter? 5 kali 5, 25 meter persegi. Nah, cara kerjanya itu gimana, Gak? Diapain itu sinar UV-nya tuh? Dibawanya kayak gimana? Betul. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman semua cukup familiar dengan disinfektasi, ya, disinfektan yang sudah ada di masyarakat saat ini kan bentuknya cair, Lid. Cair, ya, oke. Ya, cair. Ada aplikasinya lewat fogging, lewat disemprot, lewat itu dielap, ya, gitu kan. Cuman base-nya semua liquid, cair, ya. Nah, berdasarkan feedback dari teman-teman yang menggunakan disinfektan cair tersebut, bisa dibilang banyak disinfektance-nya. Banyak kelemahannya lah, bahasanya seperti itu. Banyak kelemahannya karena yang pertama, biasanya ketika diaplikasiin, mereka akan menggunakan lap lagi untuk ketika diaplikasiin. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia... Coba diulang tadi enggak? Yang pertamanya kepotong enggak? Oke, yang pertama, jadi ketika diaplikasikan, yang pertama ketika diaplikasikan si disinfektan cair ini oleh user, agak nge-lag lagi ya? Iya, kok agak nge-lag ya? Sebentar. Oke. Halo teman-teman, udah lancar yang sudah join, ya nanti bisa udah lancar ya. Oke. Gimana, Gak? Disinfektannya apa tadi? Kalau pakai yang cair, Gak?
Nah, berdasarkan feedback dari teman-teman nih, Lid ya, feedback dari teman-teman di mana yang sudah menggunakan disinfektan cair itu, Ya. yang pertama merasa tidak efisien. Tidak efisiennya karena ketika itu disemprot atau di fogging, itu akan nempel ke benda mati yang ada di sekitar kita dan harus Pasti. dilap. Itu Iya. harus dilap gitu kan, harus dilap. Kalau nggak, etanol dari alkohol si disinfektan cair itu sebagai bahan dasar membuat disinfektan cair itu akan merusak furniture lah, mungkin Bisa. cat benda, cat furniture kita yang kita aplikasiin seperti itu ya gitu. Nah, jadi udah itu sebenarnya juga kalau dari data yang kita himpun di mana disinfektan cair lewat etanol yang jadi bahan bakunya itu bisa dibilang tidak terlalu efektif untuk membunuh virus, Lid. Jadi itu under gitu. 70%. Kalau kita bicara untuk efektivitas membunuh virus ya, gitu kan. Jadi mereka fokusnya hanya ke bakteri, bisa dibilang seperti itu. Bahan dasar biasanya kan ngegunain disinfektan cair itu, bro, pakai etanol salah satunya ya. Dan dari kalau compare dengan ultraviolet C, bro, berdasarkan data yang kita ambil dari jurnal UV Association yang ada di Eropa, itu lebih efektif sampai dengan 99,9% membunuh virus itu pakai si UVC dibandingin pakai disinfektan cair. Dari data yang kita coba capture ya, begitu bro. Nah, jadi lebih penggunaan lebih efektif nih. Lebih efektif, ya. Itu dia akhirnya yang membuat kita juga mencoba untuk aplikasiin si UVC ini di Indonesia, bro, gitu kan. Supaya pada sekarang jadi gimana nih pengaplikasiannya gimana nih, kan UV-nya udah oke lah, UV ini terbukti, UVC ini terbukti untuk membunuh virus 99,9%. Nah sekarang dari UV gimana nih cara mengaplikasikannya supaya tentunya kan aman dipakai oleh industri dan pemakaiannya juga tepat caranya gitu, gimana? Nah, jadi setelah kita coba riset selama hampir 1 bulan lebih, bro, riset dari, kebetulan memang kita juga ada tim ahli dari residen dokter penyakit dalam yang kebetulan nanganin dari COVID-19 juga. Ada Teh Floriani, Ibu Dokter Floriani, dan juga ada bagian produksi kita, product development kita, ada Ricky. Ricky itu udah 3 tahun been experience di Jepang, bro, di Tokyo, untuk memang bicara produk yang ada di Jepang sana. Nah, kita juga ada salah satunya, ada tim kita itu, ada Hari, dan juga ada Basya. Hari ini udah 7 tahun di Frankfurt. Memang fokus concern di bidang teknologi dan bisnis, bro. Nah, dari berdasarkan riset tim ini, akhirnya mengaplikasikan di mana UVC itu bisa kita aplikasikan dari dalam bentuk 3 variasi produk yang kita punya. Yang pertama, itu kita punya UV Bot. Yang pertama kita punya UV Bot. UV Bot itu apa sih? UV Bot itu semacam kayak UV, lampu UV yang sifatnya mobile, portable, yang bisa kita bawa dari ruangan atau dari lantai ke lantai. Karena dia itu sifatnya ada pakai roda gitu, bro, pakai roda, terus agak semi otomatis dan agile ya, bisa mudah ya diaplikasiin di ruangan ke ruangan. Biasanya itu dipakai orang hotel ya, orang hotel, corporate, kantor, yang dilakukan sebelum meeting ataupun sesudah meeting. Dan yang ketiga itu institusi-institusi yang butuh sterilisasi untuk proteksi si pegawai mereka ya, gitu kan. Nah, berarti itu kayak koper gitu ya? Yang kayak koper ya? Yes. Kayak koper digeret. Cover ada rodanya, betul. Jadi dan sifatnya portable, jadi bisa dibawa kemana-mana, bahkan bisa dibawa ke dalam mobil dan dibawa ke tempat lain juga bisa. Oke. Nah itu penggunaannya gimana, Ga? Apakah ada orang yang boleh dalam ruangan itu waktu dihidupin atau gimana? Atau ruangannya harus dikosongin dulu dan harus ruangan tertutup, gimana tuh?
Nah, jadi Lid, kalau UVC ini kan sebenarnya nggak friendly ya sama manusia ya. Ini Hmm. ini nggak secure lah ya. Ini memang kan Hmm. digunakan untuk membunuh mikroba, mikroorganisme, dan bahkan ketika paparan UVC ini bisa merusak kulit. Bisa merusak Hmm. kulit, menyebabkan kanker, dan Hmm. juga agak sedikit bisa buat blindness lah ya. Jadi bisa bisa Oke. bisa buat buta lah ya kalau Bisa kita buat buta. kena Kalau lihat secara lihat langsung ya. Oh. secara durasi lama lah ya. Kalau ya Hmm. secara durasi lama dan langsung gitu. Nah, jadi makanya dengan eh, dengan begitu begitu tingginya intensitas si paparan UVC ini buat manusia, Hmm. jadi memang digunakannya harus dengan standar khusus ya. Makanya digunakannya sebelum ruangan dipakai, atau yang Hmm. kedua setelah ruangan Setelah dipakai. kurang. Betul. Dan kita memproteksinya yang UV bot itu, lewat UV bot itu ada timer mundurnya ketika user mau Hmm. gunain. Oke. Ada timer mundurnya 20 detik, dan bahkan Hmm. nggak cuma hanya timer mundur, jadi ada fitur lagi yang lainnya yang akan kita launching berupa remote. Jadi ada Remote. Oke. RC-nya di situ, ya. Ada remote Hmm. controlnya di situ. Hmm. Jadi ruangan yang kosong yang akan dipakai dimasukin alat ini, Betul. dihidupin, ada timer mundurnya, kita keluar, udah tuh hidup tuh. Ya, Itu betul, berapa menit betul. nggak? Berapa menit dihidupinnya Nah, biasanya? kalau ruangan 5 kali 5 meter, 5 ke 5 diameter meter. 25 meter itu, Hmm. average-nya 7 menit cukup, Lid. Oh, 7 cuma menit, 7 menit. Sebentar 7 ya. menit cukup untuk sterilisasi ruangan di situ ya. Hmm. Berarti 7 menit itu ada timer, jadi dia berhenti tuh. Setelah 7 menit mati sendiri. Betul. Jadi ketika Mati memang kita sendiri, turn oke. on power UV-nya, itu Hmm? ada 20 detik waktu mundur. Dari Oke. 20 detik itu sudah steril dari orang ya, tentunya. Hmm. Hmm. Dari orang, dia akan bekerja. Nah, ketika 7 menit itu beres, dia ada alarm. Ada alarm Oh, ada notifikasi alarm. di Bunyi mana ya. si UV-nya udah clear gitu, udah Oke. beres. Nah, udah clear nih, bisa masuk aman. Pindah ruangan Ya, lain lagi. Ya. betul, betul. Keren, Begitu. keren, keren, keren. Nah, listriknya nih, sorry nggak nanya nih, listriknya berapa Oke, watt nggak? oke. Nah, Buat, kalau bicara dayanya nih, daya dayanya elektrisitasnya, karena itu kan sebenarnya kita punya itu lampu UVC-nya itu sampai dengan 1,5 meter ya, kurang lebih. 1,5 satu meter. setengah Oh. meter, dan itu untuk Iya. paparannya sekelilingnya rotasi 90 derajat sampai 160 derajat bahkan ya. Jadi Oh. punya UVC-nya itu sampai 2. Hmm. Jadi masing-masing UVC itu punya daya electricity itu 36. Berarti Oh, 2 itu sedikit ya. 72 ya. Itu cuma 72 watt ya, masih 72 watt. nggak Hanya nggak begitu berat 72 lah watt. ya. Hmm. Ya. Oke, oke. Terus tadi ada lanjut lagi nggak? Ada tipe yang lain lagi atau gimana? Oke. Nah, jadi kita ada tiga variasi produk ya. Yang pertama Oke. tadi UV bot, yang kedua UV chamber. Ya, UV UV chamber chamber. itu kita coba untuk provide teman-teman yang mau sterilisasi kendaraan roda empatnya ya, Oh, mobil-mobilnya ya. mobil. Oke. Karena Heeh. kan mobil itu sesuatu yang sifatnya bisa dibilang kan cukup 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 nggak steril juga ya gitu kan, karena mobilnya di Benar. luar outdoor, kita Heeh. keluar masuk mungkin aktivitas kita masuk di Hmm. kendaraan, dan bahkan di dalam kendaraan kita itu kita mungkin makan, dan Ya, ada aktivitas di situ, ada ditambah kecoa AC-nya gitu. kan betul gitu, AC-nya juga kan AC sentral ya, Ah, gitu. benar. Muter terus saudara Sirkulasinya tuh. itu di situ-situ aja gitu kan, Iya, benar. sebahaya itulah gitu ya. Hmm. Nah, si UV chamber ini untuk provide teman-teman, dan juga ada beberapa vendor transportasi online yang kita juga Ya. kerjasama untuk Hmm. sterilisasi lewat UVC gitu kan. Karena Hmm. kalau pakai disinfektan cair, tentunya Wah, kalau repot ya. disinfektan di transportasi kita, di mobil kita lebih lebih banyak lagi disinfektannya ya, Lid Iya, ya, karena benar. maksudnya kan kebayang misalnya jok mobil lo kan misalnya bahan yang mungkin bukan kulit Iya. gitu kan. Iya, sintetis gitu ya. Ya, kalau bukan kulit kayak bahan mungkin kain kayak gitu kan, kalau kena Hmm. air atau fogging yang
sifatnya lembab, Apa? Oh, nggak bagus akan ini ya. akan gitulah ya, akan ada efek lah ya mungkin ya Mm-mm. gitu. Nah, ini itu juga jadi advantage-nya kita lah gitu ya untuk Mm-mm. dimana kalau pakai UVC kita punya makanan di situ, kita punya mungkin tumbuh-tumbuhan, atau kita Mm. punya di situ jok mobil yang tidak kulit tapi berbahan kain, bisa Mm. dibilang lebih kecil lah ya Mm. efek dari ketika penggunaannya atau ketika diaplikasiin gitu. Mm. Nah, itu colokannya nanti gimana, Kak? Colokan listrik biasa atau ke colokan mobil? Kecolokan mobil, colokan Oh, ke mobil, colokan mobil ya? Oh, colokan mobil. keren. Keren banget. Jadi terintegrasi sama biasa nyolokin di charging ya, charging Ya. mobil. Nah, itu Hmm. atau di bagian yang hanger mobilnya gitu. Hmm. Berarti ada dua produk itu sekarang nggak ya? Yang buat Nah, mobil, ada UV chamber, ada UV boat, sama board, ada UV car sanizer ya. Car sanizer. car Jadi sanizer. Oh, baru lagi nih. Oh, iya iya, car gimana? sanizer itu di mana kita punya Hmm. mobil box yang isi box belakangnya itu UV semua gitu kan. Oh, Paparan sinar ultraviolet semua ya gitu kan. heeh. Jadi itu sih kita provide buat rumah-rumah ya, Hmm. rumah-rumah, atau mungkin biasanya sih kita provide ada salah satu pusat perbelanjaan mall di sini, Lid, yang Hmm. punya protokol untuk tenan-tenan mereka Hmm. yang mau loading barang itu harus disteril dulu di UV box si Oh, car masuk situ dulu. sensor ya gitu. Oh, Gitu. Jadi tenan-tenan itu kan suka ada pengiriman barang kan setiap harinya ya ya. gitu. Oh, oh. Nah, sebelum masuk mall itu nanti disteril dulu lewat si UV box kita itu gitu. Bagus tuh Dan ya. itu sifatnya mobile ya, bisa based on request ya, mau di mana atau mau institusi apa, atau ada event misalnya kayak WO, kerjasama juga sama WO untuk steril alat cateringnya, alat-alat kayak gitunya. Nah, itu biasanya support dari UV car sensor ya. Oh, bener juga tuh ya. Kalau ada catering, WO itu kan bener deh. Yes, Event-event itu betul. kan lewat situ dulu. Yoi. Wah, gila, luar biasa banget nih. Tiga produk Iya. itu semuanya dari UV, itu bisa cover banyak banget ya. Betul, Oke. bisa Hmm. provide banyak banyak market lah ya. Banyak teman-teman semua mungkin ngerasa ada event atau pengen proteksi di dalam rumah atau di dalam kantor, atau mungkin mau kerjasama dengan kantornya teman-teman juga bisa banget gitu. Kita Hmm. juga ada program agen dan distributor untuk di daerah-daerah di kota-kota besar lainnya ya gitu kan. Salah Oke. satunya Bandung TV ya sebagai distributor untuk di Wih, wilayah Jawa Barat mantap. ya. Ya. Boleh, boleh. Nggak, satu lagi. Nih, tentang barang, tentang produk ya. Oke. Kalau tadi kan udah disebutin produknya apa aja. Bisa dijabarin nggak? Ya. Misalnya yang pertama tadi UV board, itu yang UV cocok pakai, boat. industri yang seperti apa aja yang perlu. Oke. Nah, kalau si UV bot nanti mungkin bisa kepoin juga di Instagramnya UV ya. UV bot itu dia kayak koper, dia mobile, bisa dipakai tentunya dari ruangan ke ruangan dan dari lantai ke lantai. Berarti Hmm. kalau kita bicara kira-kira corporate atau mungkin ini dipakainya sama retail, kita aplikasinya bisa di semua corporate tentunya. Semua Apalagi kan corporate ya. betul, apalagi kan lead serem ya, maksudnya pemerintah saat ini kan nggak aware ya, maksudnya Hmm. udah beres gitu ya, udah beres untuk concern mereka di dalam COVID Iya. penanganan Oh. ya gitu kan. Sekarang kan pemerintah concernnya di lebih ke mikroekonominya ya, mikroekonomi Ekonomi. dan makroekonominya ya. Padahal belum beres nih corona. Nah, gitu kan. Jadi ya seserem itu sih gitu kan. Berarti Hmm. balik lagi ke kita nih yang udah coba untuk kerja secara mungkin langsung di kantor ataupun ada traffic keluar masuk di rumah kita, tentunya berarti tinggal kita nih yang harus concern sama security untuk Ya. sterilisasi diri kita dan keluarga kita lah gitu ya bahasanya kan. Hmm. Nah, itu dia kenapa adanya si UV bot ini untuk sterilisasi teman-teman semua yang punya kantor bisa steril digunain sebelum dan sesudah ruangan
digunakan. Itu yang pertama. Nah, kita juga Kantor. support UV Boat yang versi retail ya. Hmm. Untuk versi retail kita langsung ke rumahan yang tentunya unitnya lebih kecil dibandingin UV Boat yang untuk corporate lead gitu kan. Nah, Langsung jadi untuk harganya juga. Langsung harganya oke. aja itu gimana tuh yang tadi? Yang untuk corporate itu kira-kira Oke. berapa harganya? Range-nya? Jadi kalau untuk UV Boat ketika nanti kita launching di bulan September akhir itu harga September. kita di 12.500.000 Lid. 12.500. Harga kita 12.500.000, cuman kita Sudah termasuk punya PPN tuh. betul, udah termasuk Hmm. PPN dan kalau di dalam kota, di dalam Bandung free ongkir ya. Oke. Betul, dengan segala halnya ya, ada equipment-nya, ada paketnya, ada trainingnya, ada garansinya dan lainnya nanti dijelasin ya gitu. Nah, cuman ada ininya nih, Lut, ada offering spesial di mana Oke. kita produce 50 unit, Lit, 50 unit pre-production. 50 Oke, unit open itu PO nih ya. iya, 50 unit di dari harga normal 12.500.000 kita provide end price di 8.800.000. Wih, mantep nih. Jadi lumayan sih bedanya sampai 20% ya, 20% lebih ya gitu. Hmm. Terus kalau Jadi yang buat retail tadi gimana, Kak? 8.800.000 itu udah all in juga ya, all in juga. Jadi itu sudah ada yang pakai. Jadi dari 50 unit itu kurang lebih setengahnya udah keluar. Jadi Oke, udah ada yang 25 pesen unit ya. itu setengahnya udah keluar, udah dipakai sama ada beberapa institusi pemerintah sama swasta yang sudah memang sudah emang unitnya udah kita kasih, bahkan bukan cuma Udah PO. jalan ya. Jadi udah jalan dan ya tinggal setengah lagi lah. Jadi teman-teman semua yang mungkin punya office, punya possibility market untuk jadi user atau untuk jadi agen atau distributor, nanti bisa kontak dari Bisnis Bandung ataupun Bandung TV ya. Oke, Untuk ini aku tulisin kerjasama nomor offering. HP-nya, Kak. Boleh, boleh. Di WA ya, di komen sebentar. Cuman maksudnya yaitu ini just for your information aja, Lid. Maksudnya kan tadi karena memang pemerintah sudah tidak concern lagi dengan adanya ya COVID penanganan, Ya. berarti kan kita sebagai stakeholder ya, lo, gua, teman-teman semua yang bisa dibilang kan kita saling menjaga ya, Lid, ya, selain ada protokol distancing, kita berjarak, kita pakai masker dan lain-lain. Maksudnya tetap dimana kita kalau kita bicara kantor kita harus provide sih, Lid, untuk pegawai kita, untuk diri Ya, kita dan benar. itu ya itu. Nah, jadi itu kalau yang UV Boat, dan UV Boat itu yang corporate harganya segitu. Kalau UV untuk retail, untuk rumahan sifatnya itu kita akan launching di bulan September ini, mudah-mudahan lancar ya. Itu di bawah harganya di bawah dari 3 jutaan. Jadi kurang lebih sekitar 2 juta kecil lah. Oke, 2 juta nanti kecil. ada info lebih lanjutnya itu ya tentang Ada info harganya. lebih lanjut. Betul. Nah, itu yang buat retail itu enggak jadi cuma apa? Lebih kecil gitu ya bentuknya ya. Betul. Sehingga Jadi paparan area yang dipaparan itu lebih kecil gitu kurang lebih. yes, jadi paparan ultraviolet C itu nggak sampai diameter 25 meter. Jadi lebih kecil lagi, diameter 2x2. Berarti sekitar 4 meter ya. 4 meter persegi ya. 4 meter persegi. Jadi teman-teman semua tinggal di scale up aja. Jadi ketika misalnya mau dipaparin lebih dari 4 meter, berarti dua kali proses tahapan pemaparan ya, Lid ya. Oke. Ih, cocok juga tuh, bagus juga. Tapi kalau tentunya Nah, kalau untuk industri hotel atau karaoke nggak cocok pakai yang itu ya kan ruangannya besar tuh. Nggak cocok betul. banget. Masa taruh banyak kan nggak mungkin ya. Harus beli yang Betul. gede kayak gitu ya, nggak ya? Yes. Ini cukup bersaing sih, Lid. Cukup bersaing karena compare dengan mungkin teman-teman semua, kalau di kantornya ada sterilisasi tools juga yang biasanya ada ozonizer atau mungkin ada purifier yang semacam seperti itu. Tentunya tadi ya beda, bukan apple to apple sama toolsnya ultraviolet C. Di mana ultraviolet C ini seperti yang tadi udah di-mention di awal, dia efektivitasnya bisa dengan sampai dengan 99,9% membunuh virus, Lid. Tapi memang di situ ini datanya bukan dari gue ya.
Datanya memang dari research si jurnal internasional dari Association of UV International. Nah, di mana di situ state bisa efektivitas membunuh sampai dengan tadi ya 99,9%, tapi in anything virus lead. Mereka belum bisa state ini virusnya COVID atau bukan lah gitu intinya. Jadi sejauh ini virus kan ada banyak macamnya, ada influenza, ada banyak lah intinya ya gitu. Dan COVID kan maksudnya kalau kita bicara virus ya termasuk ya gitu. Sebenarnya ukurannya kan mirip-mirip juga 0,1 mikron atau 0,2 mikron kan. Betul, yang penting bisa mati. Nah, itu yang coba kita benchmark ya gitu. Dan ditambah dari paparan ultraviolet C-nya sendiri, kita kerjasama sama pihak prinsipal yang mana memang sudah tersertifikasi ISO internasional untuk alat sterilisasi ruangan ataupun benda ya. Karena kan sifatnya kalau virus COVID ini kalau virus itu corona ya gitu. Kalau COVID itu nama penyakitnya ya. Jadi virus corona ini di mana sifatnya kan airborne, Lid. Jadi bertahan di udara itu sampai 4 jam, Lid. Jadi seseram itu ya, maksudnya kita udah proteksi diri kita lewat masker, kita ngerasa aman karena kita di dalam ruangan. Sedangkan si COVID ini atau si corona ini ada di udara kita itu tuh sampai dengan 4 jam, Lid. Walaupun nggak ada inangnya. Karena orangnya baru habis masuk situ udah keluar, kita nggak tahu orangnya itu bekas siapa kan kayak gitu ya. Yes, betul. Seserem itulah, Lid, ya. Iya. Sorry ya, misalnya kalau ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Karena gue belum nggak kompeten untuk ngobrol bicara virusnya ya. Nanti ada Dokter Flori yang lebih kompeten lah ya. Cuman dari data yang sudah di riset seperti itu. Nah terus berarti produk selanjutnya nih nggak yang itu yang apa? Yang buat di mobil, yang sterilisasi mobil. Oke. Nah itu harganya berapa dan gimana? Stoknya pre-order atau ready stock bagaimana? Kalau UV chamber buat di mobil itu lebih murah lagi, lebih murah karena dia lebih scope-nya kan kecil ya, mobil kan ukurannya kecil. Jadi itu murah kok, cuman 1 juta start dari 1.200.000. Oh, 1.200.000 sampai 2.200.000. Oh, bedanya apa tuh kan? Tergantung ukuran mobil atau gimana? Betul. Jadi mobil itu kan tadi ada yang city car, ada yang family car dan sejenisnya ya. Oke, itu aja. Berarti kan kalau city car lebih kecil lagi, nah itu bisa start di 1.200.000. Kalau yang gede sampai 2 juta ya? Ya. Berarti itu buat bus gitu bisa nggak ya? Gimana? Buat bus bisa ya, bus? Oh, buat bus bisa. Oh, bisa nih, gue tawarin nih. Ada yang parkir bus di sini, di kantor. Buat bus bisa. Bus pariwisata tuh perlu kayaknya. Iya, apalagi kan bus kan serem, Lid. Maksudnya kan bawa penumpang dengan berbagai macam penjuru kan. Iya, bener. Di mana-mana kan, kayak travel, kayak bus itu kan yang ya maksudnya ya gitu ya, dari banyak background ya yang datang penumpangnya. Bener tuh, bus. Jadi sebelum masuk steril dulu, pulangnya steril lagi, jalan sebentar doang kan, cuma itu 7 menit juga nggak? Apa lebih cepat ya berarti ya? Kalau yang mobil? Lebih cepat. Cuman kalau 7 menit itu juga nggak ada masalah. Oh, bisa 7 menit juga ya, cepet banget ya. Iya. Oke. Ini tuh harganya 1,2. Nah, terakhir gak yang itu, yang apa? Yang car sanizer itu? Car sanizer? Gue juga belum lancar. Kalau car sanizer itu sifatnya rental, Lid ya. Jadi, hitungannya per jam atau gimana? Hitungannya durasi. Jadi misalnya biasanya sih kayak 30 menit tadi itu startnya di angka 75.000, Lid. Oh, 30 menit 75.000. 75.000, cuman ada minimum subscribe. Jadi itu sistemnya subscribe. Jadi paket misalnya diambil sebulan 3 kali atau 4 kali. Nah, kita paket begitu. Jadi itu harga quantity untuk per piece-nya ya gitu, tapi harus ambil paket ya. Oke. Berarti kalau yang punya event nih, cocok misalnya punya event konser dengan adaptasi kebiasaan baru. Wah, bisa itu nggak ya pakai itu ya salah satunya ya? Bisa. Masukin barang situ, masuk situ semua, baru keluarnya baru boleh dipakai.
Betul. Ya fokusnya tadi sih buat akhirnya provide kita teman-teman yang punya event-event intimate yang orangnya cuman sampai 100 sampai 150. Biasanya sih kalau setiap minggu yang udah jalan itu wedding lead. Wedding kan udah lumayan rame lagi. Nah, selain tentunya mereka punya tools untuk protokol di dalam hotel atau di dalam venue-nya, untuk provide si vendor-vendor dan tamunya dari barang-barang tamu atau barang-barang itu bisanya disteril pakai si UV car sanitizer ini gitu. Oke, sip, keren banget gah. Itu. Kayaknya itu ada yang lain nggak terakhir gah? Kira-kira buat penonton nih, barangkali ada yang berminat. Iya, jadi intinya sih seperti tadi yang disampaikan teman-teman semua. Tetap balik lagi ke diri kita masing-masing kan, Lid ya. Maksudnya kita kan sebagai kita sebagai masyarakat kan harus aware ya gitu kan. Harus aware gitu. Karena gue dari bulan Maret itu ngerasain proses inner cycle gue kena efek dari si COVID ini gitu kan. Pasti. Si corona ini, ada senior gue, almarhum Pak Gatot meninggal gitu kan di klaster HIPMI Karawang saat itu gitu kan. Dan orang tua teman-teman deket gue gitu kan. Dan ya maksudnya kan lingkungan kita juga dokter. Jadi ngerasain lah sebegitu unpredictable-nya ya corona, kalau memang mau ya, kalau kita memang nggak aware ya sama diri kita dan lingkungan kita sih. Jadi memang basic activity yang kita lakukan, mulainya kita harus proteksi lewat masker tetap gitu ya, dan kita harus jaga jarak entah sampai kapan gitu kan. Jadi tetap ini jadi sesuatu hal yang ya new normal ya gitu kan, new normal. Bahkan bisa jadi si teknologi ultraviolet C ini semacam kayak AC-nya di setiap rumah masing-masing orang, Lid, gitu kan. Iya, benar. Karena kalau kita bicara untuk sterilisasi virus dan juga bakteri tadi kuman, kan bukan cuma bicara di corona aja kan. Kita ada virus banyak macamnya lah gitu kan. Ya maksudnya kayak TBC, HIV, TBC itu kan virus ya gitu kan. Walaupun mungkin beda nanti aplikasinya, cara penularannya beda segala macam. Betul gitu ya. Cara menularnya kan beda ya. Cuman tentunya nggak cukup AC atau kipas angin yang ada di rumah kita itu nggak cukup untuk memproteksi dari segi sanitasi yang kita milikin gitu kan. Intinya gitu loh. Jadi tentunya kita harus aware sama diri kita. Nah, dan salah satunya ya kan kita sebagai wirausaha harus memberikan solusi buat masyarakat. Gagasan ya, Lid ya gitu. Nah, inilah dari PT Kubus share di mana kita punya salah satu teknologi, ada tools untuk sterilisasi ruangan dan benda mati teman-teman semua dengan pakai teknologi paparan ultraviolet C yang efektif sampai dengan 99,9% membunuh kuman, bakteri, sampai dengan virus. Dan itu datanya juga sudah terverifikasi. Oke, sip, Ga. Oke, seneng banget nih, lancar internetnya akhirnya setelah sempat awalnya ngadat-ngadat. Ya, semoga produk UV-nya kayaknya keren dan aku dukung banget nih karena memberikan solusi buat masyarakat, buat industri terutama. Betul. Supaya ekonomi kita nggak jatuh ke resesi banget kan. Kalau resesi ya, 2 periode kuartal aja bisa naik lagi. Kayaknya ini kalau produk keren banget. Kayaknya ini penonton kan nggak cuma di Bandung nih, penonton di Bandung ini kan ntar kita upload di YouTube nggak? Betul. Ntar upload di YouTube, kita share-share ke teman-teman semua grup, nggak cuma di Bandung, kayak semua seluruh Indonesia nih penting, perlu, apalagi di industri yang jasa yang banyak ada orang masuk ke dalam suatu ruangan, baik itu ruangan bangunan ataupun mobil kayak gitu nggak ya? Mobil, bus, travel, dan semua ruangan yang dimasukin banyak orang, kereta juga mungkin MRT kayak gitu nggak ya? Betul. Di Cina udah provide itu jalannya UVC ya untuk di kereta undergroundnya mereka sama di pusat swalayan ya. Jadi setiap hari swalayan tutup itu ada robot itu yang kelilingnya itu ultraviolet C. Jadi dia jalan keliling-keliling. Iya, per 2 detik gitu. Nah, kayak gitu nih. Inovasinya keren banget. Ya. Nanti kita ngobrol lagi, ini akan di-upload di YouTube, ntar kita share ke teman-teman yang belum tahu. Nah, kalau ada yang nonton terus mau coba
lihat produknya bisa kontak nih. Aku udah tulis di Bisa. komen. Bandung TV Betul. Shop, WA-nya aku bacain ya. WA-nya 081 806 17 1818. Nanti kita bisa diskusi lagi kebutuhannya seperti apa. Sama Bro Anggasa juga ntar bisa langsung datang ke tempat itu buat kita perkenalkan kayak gitu ya enggak ya produknya. Betul. Jadi kalau untuk Bandung sih bisa langsung main ke office kita juga bisa, atau Oke. kita bisa based on ya inilah invitation, nanti kita bisa share produk, nanti tim ada yang ke sana untuk demo dan semacamnya, nggak ada masalah. Mantap. Sip. Makasih banyak Bro Angga. Sama-sama Semoga semua. laris Thank you manis banget, produknya. Lid. Sampai Ya. ketemu lagi. Bye. Bye. Dah teman-teman semua. Oke, sekian dulu pembicaraan kita. Mohon maaf tadi awalnya sempat ada gangguan teknis, tapi ujung-ujungnya lancar. Dan semua informasinya kita dapat tentang penggunaan produk dari UVID. Kalau ada teman, sekali lagi saya cerita, kalau ada teman-teman yang tertarik sama produk dari UVID, bisa kontak di nomor telepon Bandung TV Shop melalui WA ke nomor 081 806 171818. Semoga informasi pembicaraan saya hari ini dengan Anggasa bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses selalu dan tetap semangat menjalankan bisnis atau usaha Anda di masa adaptasi kebiasaan baru. Bye-bye.